Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Dania dengan NIM akhir 093. Di sini saya akan presentasikan tentang learning and motivation. Nah, topik ini itu sangat penting karena keberhasilan pelatihan tidak hanya tergantung pada metode atau materi, tetapi juga pada bagaimana individu ini belajar dan termotivasi untuk berkembang. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Pembelajaran dan motivasi adalah inti dari pengembangan sumber daya manusia. Tanpa motivasi, proses pelatihan tidak akan efektif. Nah, keduanya ini berperan dalam meningkatkan kinerja dan komitmen kerja. Nah, pelatihan yang baik ini tidak akan berhasil jika peserta ini tidak memiliki motivasi untuk belajar. Pembelajaran dan motivasi merupakan dua hal yang saling melengkapi. Apabila salah satunya tidak ada, maka pembelajaran ini tidak akan berjalan efektif. Ketika seseorang termotivasi, proses belajar ini menjadi lebih efektif dan hasil pelatihan akan bertahan lebih lama atau jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada definisi dari pembelajaran. Pembelajaran adalah proses perubahan perilaku melalui pengalaman dan latihan, melibatkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, terjadi secara berkelanjutan selama pelatihan dan di tempat kerja tersebut. Pembelajaran ini tidak hanya berarti memperoleh informasi baru, tetapi juga mengubah perilaku berdasarkan pengalaman kerja. Dalam konteks pelatihan ini, pembelajaran membantu karyawan memahami cara baru dalam bekerja dan beradaptasi terhadap perubahan organisasi. Selanjutnya yaitu ada definisi dari motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang mengarahkan seseorang untuk bertindak. Dalam pelatihan, motivasi ini menentukan seberapa besar usaha peserta untuk belajar, bisa bersifat intrinsik atau ekstrinsik. Nah, motivasi ini berperan besar dalam menentukan keberhasilan pelatihan. Karyawan yang termotivasi secara intrinsik akan belajar karena mereka akan berkembang dari sebelumnya. Sementara yang termotivasi secara ekstrinsik biasanya karena dorongan intensif atau pengakuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada hubungan antara pembelajaran dan motivasi. Di sini ada 3 hubungannya. Yang pertama yaitu motivasi meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, pembelajaran yang berhasil menumbuhkan motivasi yang baru. Yang ketiga, hubungan keduanya ini bersifat saling memperkuat satu sama lain. Nah, motivasi dan pembelajaran ini memiliki hubungan dua arah. Ketika seseorang termotivasi, ia akan lebih mudah menyerap materi pelatihan. Sebaliknya, ketika pelatihan memberikan hasil yang positif, hasil tersebut itu memperkuat motivasi individu untuk terus belajar dengan lebih giat lagi. Selanjutnya yaitu ada teori dari pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada behavior, belajar melalui penguatan dan pengunggulan. Yang kedua yaitu ada kognitif. Nah, ini tuh belajar melalui pemahaman dan pemrosesan informasi. Dan yang terakhir yaitu ada humanis, belajar berdasarkan kebutuhan dan potensi diri. Nah, untuk penjelasannya ini ada berbagai teori pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan. Behavior menekankan pada perilaku yang dapat diamati, sementara kognitif ini fokus pada proses berpikir. Sedangkan humanis lebih menekankan bahwa pembelajaran adalah upaya untuk mengkualisasikan potensi diri. Selanjutnya yaitu ada teori dari motivasi. Di sini ada 3 teori. Nah, yang dimaksud dari 3 teori tersebut adalah dalam konteks pelatihan, teori motivasi ini menjelaskan mengapa seseorang ini ingin belajar. Misalnya, menurut Maslow, seseorang harus memenuhi kebutuhan dasar dulu sebelum berfokus pada aktualisasi diri. Nah, Herbergs menekankan bahwa faktor motivasi ini seperti pencapaian dan pengakuan
akan meningkatkan semangat belajar dalam diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu ada aplikasi dalam pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini tuh ada 3 aplikasi dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu pelatihan harus disesuaikan dengan gaya belajar peserta. Yang kedua, fasilitator perlu menumbuhkan motivasi sejak awal. Yang ketiga yaitu gunakan pendekatan interaktif agar peserta ini aktif dalam belajar. Nah, dalam pelatihan dan pengembangan, teori pembelajaran dan motivasi diterapkan secara praktis. Fasilitator harus memahami gaya belajar peserta dan menciptakan suasana yang mendukung. Dengan metode interaktif seperti diskusi atau simulasi, peserta akan lebih terlibat dan termotivasi dalam belajar tersebut. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan motivasi. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu lingkungan kerja dan dukungan manajemen. Yang kedua, relevansi materi dengan pekerjaan. Yang ketiga, gaya mengajar instruktur. Dan yang keempat, penguatan dan umpan balik positif. Nah, ada beberapa faktor yang tadi sudah disebutkan yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran dan motivasi. Nah, lingkungan yang mendukung ini, materi yang relevan, serta penguatan positif sangat penting agar peserta ini merasa dihargai dan bersemangat untuk belajar. Nah, untuk kesimpulannya, pembelajaran dan motivasi menentukan efektivitas pelatihan. Nah, kombinasi teori dan praktik meningkatkan hasil pengembangan sumber daya manusia. Organisasi ini juga harus menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan. Jadi, pembelajaran dan motivasi adalah 2 elemen kunci dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan memahami bagaimana orang ini belajar dan apa yang memotivasi mereka, organisasi ini kan dapat merancang program pelatihan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.